ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para penonton yang ada di rumah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kalau nikmat ini kita hitung satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi nikmat itu, menambahkan nikmat itu. Dan kalau kita kufur terhadap nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan azabnya yang pedih. Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat, maka la azidannakum, aku akan menambahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka ancaman azabku sangat pedih. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Para penonton yang ada di rumah, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat iman. Ini adalah nikmat yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak terhitung banyaknya. Jika nikmat ini Allah cabut dari kita, maka tidak ada gunanya apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini. Sebab segala sesuatu itu menjadi muaranya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini yang nanti akan menjadikan seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kehidupan ini dengan kehidupan yang bahagia apapun keadaan yang dihadapi. Sekarang ini dunia sedang ditimpa oleh musibah, dan ini bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Penyakit yang mewabah, yang merasakannya adalah seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara lain lebih parah dari negara kita. Ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah datangkan kepada manusia yang ada di permukaan bumi ini, agar mereka segera merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bencana, musibah, bala tidak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kecuali karena dosa-dosa, dan tidak akan diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Bala tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dosa-dosa.
wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan wabah yang mendunia saat ini, yang kalau kita lihat dan kita amati dampaknya terlalu berat, baik dampak ekonomi, lesunya ekonomi, sehingga banyak orang-orang yang merasakan betapa kondisi ini adalah kondisi yang kurang baik untuk dia. Begitu juga dampak keimanan bagi orang-orang yang memiliki semangat untuk sholat di masjid, yang memiliki keterkaitan hatinya dengan masjid, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut, tergantung dengan masjid. Dia berusaha untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu, apalagi sholat Jumat. Namun karena arahan para ulama dan arahan pemerintah, maka dia berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin di rumahnya. Sesungguhnya bagi orang yang sangat mencintai masjid ini sangat berat. Tapi begitulah keadaan seorang muslim, seorang mukmin, dia berada dalam 2 kondisi. Dia apabila bertemu atau diperhadapkan dengan sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu baik bagi dia. Dan kalau seandainya dia menghadapi sesuatu yang dia tidak senangi, lalu kemudian dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Dan itu hanya berlaku bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya selalu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan berlaku kecuali bagi orang-orang mukmin. Kenapa urusan seorang mukmin itu baik semuanya? Nabi merinci, in asabathu sarra'u syakar fakana khairal lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, lalu kemudian dia bersyukur, maka itu jauh lebih baik dari dia. Wa in asabathu darra'u, jika dia ditimpa sesuatu yang dia tidak sukai, ditimpa mudarab, kemudian sabar fakana khairal lahu, dia bersyukur dan itu lebih baik bagi, bersabar itu lebih baik bagi dia. Jadi hadis ini menunjukkan betapa seorang mukmin memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan fadilah keimanan, yang dengan keimanan itu dia bisa menghadapi apapun situasi dan kondisi yang ada di depan mata dia. Jika kondisi itu adalah kondisi baik, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kesempatan bagi dia untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala dan keutamaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur. Sebab kata para ulama, bahwa syukur itu adalah al-hafidhul jalib. Al-hafidh, dia menjaga nikmat-nikmat yang sudah ada. Nikmat yahfadhu an-ni'amul mawjudah, dia menjaga nikmat-nikmat yang ada. Wal jalib yajlibu an-ni'amul mafqudah, kesyukuran itu bisa menyedot nikmat-nikmat yang tidak ada pada diri dia, kemudian tersedot kepada dia. Oleh karena itu, jemaah sekalian, para penonton yang ada di rumah, salah satu nikmat besar yang Allah nugerahkan kepada kita adalah nikmat keimanan. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan ini, atas nikmat iman ini. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah terhadap jalan ini, dan itu adalah hidayah nikmat iman.
Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita tidak akan mendapatkan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kita hidayah. Para penonton dan pemirsa yang ada di rumah, Ramadan tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 3 pekan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diidam-idamkan oleh seorang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti merindukan bulan Ramadan. Namun kita lihat kondisi saat ini, kita khawatir jangan sampai kondisi ini tidak akan baik sampai di bulan Ramadan. Tapi perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan senantiasa mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki optimisme yang tinggi. Bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan tidak hanya pada ibadah dan ritual-ritual mahdha, namun juga sisi-sisi lain dari kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kita bisa belajar dari bulan Ramadan bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki optimisme yang tinggi, dan kita mencoba untuk membangun harapan di tengah kecemasan dan kepanikan manusia saat ini. Mari kita senantiasa jadikan momen Ramadan ini menjadi momen untuk senantiasa membangun harapan-harapan baru di tengah-tengah kepanikan dan kecemasan kita saat ini. Kenapa kita menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk senantiasa membangun optimisme yang tinggi? Karena memang kalau kita mencoba untuk menelusuri sejarah, bahwa ternyata di bulan Ramadan ini banyak kejadian-kejadian yang sangat menyenangkan, yang sebelumnya kaum muslimin dalam keadaan sangat sulit. Bagi orang yang mencoba untuk mempelajari sejarah, apalagi sirah nabawiyah, dia akan mengambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan adalah momentum besar untuk kita jadikan sebagai titik tolak menjadi orang-orang yang selalu optimis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjadikan Ramadan sebagai muntalak, nuqtatul intilaq, titik tolak untuk menjadi orang-orang yang di tengah-tengah musibah dan bencana yang dihadapi serta kesulitan hidup, dijadikan Ramadan sebagai awal permulaan atau titik tolak untuk memiliki harapan-harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ternyata di bulan Ramadan kejadian-kejadian besar. Pertama, bukankah di bulan Ramadan terjadi perang Badar 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah atau 3 Maret 624 Masehi. Sebuah peristiwa bersejarah, peristiwa besar, peperangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Yaumal taqal jam'an, Yaumal furqan, Yaumal taqal jam'an. Perang Badar itu adalah hari pembeda, hari bertemunya dua kubu, dua pasukan kekufuran dan pasukan keimanan, yang kalau kita lihat dari sisi jumlah dan strategi, sesungguhnya mereka sangat di bawah. Motivasi untuk berperang saat itu bukan berperang, tapi mencegat kafilah. Itu yang pertama. Yang kita tahu bersama bahwa orang-orang yang atau pasukan yang mencegat kafilah itu adalah pasukan yang tidak memiliki persiapan, karena memang kafilah juga lawannya tidak terlalu tangguh, karena mereka hanya kafilah dagang. Yang saat itu Madinah menjadi tempat strategis lalu lintas perdagangan Mekah. Jadi Mekah kalau mereka mau pergi ke Syam, mereka harus lewat kota Madinah, dan ini jalur perdagangan mereka. Karena di antara orang-orang Quraisy dan kaum muslimin yang ada di Madinah, mereka terjadi permusuhan sehingga halal bagi mereka mencegat kafilah. Karena tujuan awalnya hanya mencegat kafilah, maka Rasulullah SAW membawa pasukan kecil berjumlah 300 lebih, kurang lebih 313 pasukan. Lalu kemudian
Bahkan sulitnya keadaan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Para sahabat itu seakan-akan saat diajak untuk berperang, Allah takdirkan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah takdirkan mereka berperang dan kafilah tidak sempat mereka dapatkan. Mereka berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya 1000 lengkap dengan persenjataan. Sementara mereka untuk kendaraan saja hanya 2 kendaraan, 2 kuda yang mereka pakai, 300, kurang lebih 313. Para sahabat sulit untuk menghadapi kenyataan harus berperang, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan sedang diseret kepada kematian di depan mata mereka dan mereka sedang menyaksikannya. Seperti itulah gentingnya keadaan pada saat itu. Bahkan mereka berganti-ganti sampai 3 orang dalam satu kuda, 3 orang dalam satu kuda untuk gantian naik kuda. Sementara orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka menyembelih puluhan ekor sapi untuk makanan mereka. Subhanallah. Namun ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan dedengkot kafir Quraisy. Mereka tewas di situ, tewas di perang Badar. Dan ini menjadi spirit baru bagi kaum muslimin, di mana daulah Islamiyah yang terbentuk baru seumur jagung, baru tahun kedua Hijriyah, mereka mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan optimis. Kita senantiasa optimis di bulan Ramadan kali ini 1441 Hijriah. Semoga seluruh musibah ini akan kita bisa lewati dengan baik, dan tentunya saat menghadapi musibah dan bencana serta ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inni la as'alu khiffata thiqal. Sesungguhnya aku tidak meminta kepada Allah beban yang ringan, tapi aku memohon kepada Allah quwwatadh dhahr, yaitu kemampuan pundak untuk menanggung beban ini. Kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, insya Allah di momen Ramadan kita menjadi orang-orang yang kuat, bisa melewati segala musibah, bencana dan ujian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum muslimin di tahun kedua Hijriyah memenangkan satu pertempuran yang memang panglima perang dari manapun susah untuk menjamin kemenangan kaum muslimin, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka menang. Ini momentum pertama yang terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Selanjutnya, kenapa Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk bisa membangun membangun optimisme, membangun harapan di tengah kecemasan dan kepanikan ini. Di bulan Ramadan pula terjadi peristiwa besar, perang Khandaq yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Itu persiapan perang Khandaq itu di bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah. Yang kita tahu perang Khandaq atau perang Parit, atau nama lainnya adalah perang Ahzab, perang sekutu, koalisi antara orang-orang kafir Quraisy dengan kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah, dan juga pengkhianatan Yahudi terhadap kaum muslimin, ternyata berakhir dengan kemenangan kaum muslimin di tahun ke-5 Hijriah, dan persiapannya dilakukan di bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah. Berikut penaklukan kota Mekah atau yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Tumbangnya 360 berhala-berhala yang ada di Mekah yang sudah ratusan tahun berada di sana, itu ditumbangkan oleh kaum muslimin dan diketuai dan dikomandoi oleh Rasulullah SAW, itu pada tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Selanjutnya kita melintasi sejarah. Di tahun ke-91 Hijriah, penaklukan Andalusia, Spanyol, di bawah komando Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Ini
juga terjadi di tahun ke-91 Hijriah di bulan Ramadan. Berikut juga kita lihat peperangan Ain Jalut pada bulan Ramadan, di mana kaum muslimin saat itu sudah nafsiyah, mentalitas kaum muslimin saat itu sudah diambang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Tatar dalam referensi Arab, Tatar menguasai saat itu, peradaban saat itu, dan mereka membumi hanguskan khilafah saat itu. Kaum muslimin dibantai. Tapi Masya Allah, pada tahun 258 Hijriah di bawah komando Al-Muzaffar Qutus bin Abdullah, mereka memenangkan peperangan dengan Tatar, dan pada akhirnya kaum muslimin kembali bersemangat, dan itu di bulan suci Ramadan. Kemudian tadi sejarah umat Islam kita lihat dalam lintas sejarahnya. Mari kita lihat di Indonesia. Subhanallah, Allah takdirkan Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 Masehi, dan perlu kita ketahui saat itu adalah hari Jumat, saat dibacakan teks proklamasi tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Subhanallah, di bulan Ramadan proklamasi dibacakan, Indonesia berdaulat, dan orang-orang yang membicarakan itu jauh sebelumnya, atau sebelumnya, hari sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk membangun harapan di tengah-tengah kesulitan dan kecemasan serta kepanikan. Seperti saat ini dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia sedang panik dengan musibah COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keadaan ini bisa kita lewati, dan jangan sampai mentalitas kita itu langsung jatuh ketika menghadapi persoalan yang seperti ini. Karena memang sumber penyakit itu ketika kita tidak memiliki imunitas yang kuat secara psikis. Walaupun secara fisik kita memperbaikinya, kita berusaha sesuai dengan protokol kesehatan, namun kalau secara psikis, secara mental kita tidak kuat, maka ini yang akan menjadi penyebab kita turun imunitas kita. Dan pakar kesehatan di dunia Islam yang kita kenal dengan Ibnu Sina, beliau mengungkapkan konsep kesehatan yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang juga dipakai oleh para dokter dan para tim medis di zaman sekarang ini. Beliau mengatakan al-wahmu nisfud da', waham, delusi atau kepanikan, rasa takut dan kekhawatiran yang berlebihan adalah setengah dari penyakit. Walidmi'nanu nisfud dawa, dan ketenangan itu menghadapi keadaan walaupun kita dalam keadaan sakit, itu adalah setengah dari obat. Wasabru bidayatus syifa, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Para penonton yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjaga dan menyelamatkan kita dari berbagai macam penyakit fisik ataupun penyakit-penyakit non fisik. Oleh karena itu, kita jangan putus asa. Bukankah semakin pekatnya malam pertanda fajar semakin dekat? Insya Allah di bulan Ramadan ini fajar semakin dekat, dan kita bisa berusaha, kita bisa beribadah semaksimal mungkin, dan kita bisa menikmati lezatnya beribadah secara berjamaah, baik puasa syam ataupun qiyamul lail berjamaah, dan juga tilawatul Quran dan ibadah-ibadah yang lain, dan kita tidak terganggu dengan penyakit ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita lihat, kalau kita mencoba untuk menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan temukan bahwa konsep
memasukkan kegembiraan dan memberikan motivasi kepada manusia itu adalah konsep Rabbani. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini membangun spirit di tengah-tengah keadaan kita yang berlumuran dosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba datang dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa kesyirikan, yang memang kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kalau seorang hamba sudah berbuat kezaliman yang besar, sudah berbuat kesyirikan, lalu kemudian dia kembali berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Mengampuni dosa-dosa dan merahmati hamba-hambanya yang berdosa lalu kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsep Al-Qur'an, membangun harapan di tengah kecemasan, di tengah kesulitan. Bahkan ketika orang sudah sampai kepada tingkat pelaku dosa besar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan motivasi bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut, kalau kita lihat dalam surat Yusuf, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, yang kita tahu bersama bahwa kisahnya ini adalah kisah yang sangat mengharukan, di mana Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf alaihissalam, anak buah hati belahan jantungnya, yang pantas untuk dicintai lebih dari saudara-saudaranya karena dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah lama berpisah dan saat itu sangat sulit untuk mencari di mana Yusuf alaihissalam. Beliau berkata kepada anak-anaknya, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku tercinta, carilah oleh kalian Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Hanya sifat dan sikap orang kafir yang cepat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub sudah tua. Saat itu keadaan sangat sulit untuk mencari anak, entah di belahan bumi mana. Kalau di zaman sekarang sangat mudah untuk mencari orang. Tapi saat itu informasi belum secanggih saat ini. Sementara dia sudah tua, kemana lagi dia mencari anak tercintanya? Namun dia katakan, carilah wahai anak-anakku, saudara kalian Yusuf dan Benyamin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya putus asa dari rahmat Allah hanya perbuatan orang-orang kafir. Kemudian berikut juga, bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, kisah yang mengharukan juga pertemuan antara Benyamin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhahu. Jadi saudara-saudara Yusuf saat itu sangat membutuhkan makanan dari seorang menteri. Yang menteri ini, Nabi Yusuf saat itu memegang peranan penting dalam negara, sandang pangan, urusan ekonomi saat itu di tangan Nabi Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya yang jauh di seberang sana merasa kelaparan sehingga mereka datang untuk meminta pertolongan dari seorang menteri ini, dan mereka tidak tahu bahwa ini adalah Yusuf alaihissalam. Tatkala mereka masuk kepada Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf alaihissalam
membisikkan kepada saudaranya Benyamin, "Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun." Aku ini saudaramu. Benyamin saat itu tidak mengenal lagi siapa Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengenal Benyamin adalah saudaranya dan yang lain juga adalah saudara-saudaranya. Dibisikkan kepada Benyamin, dia katakan, jangan engkau bersedih, berduka cita terhadap apa yang telah mereka lakukan. Karena kita tahu bersama bahwa skenario yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dan saudara-saudara Yusuf disebabkan karena kedengkian mereka terhadap Yusuf, akhirnya mereka tega membuang Yusuf masih kecil di sumur di tengah padang pasir, di mana saat itu tak seorang pun yang ada di situ. Mereka kemudian kembali kepada bapak mereka dan mereka di waktu malam mereka menangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada bapak mereka di waktu malam dan mereka dalam keadaan menangis. Sebelumnya bapaknya Yakub saat diminta oleh anak-anaknya untuk membawa Yusuf, mereka mengatakan, aku takut jangan sampai dia diterkam serigala. Nabi Yakub tidak mengetahui bahwa anak-anaknya sudah berubah menjadi serigala. Kenapa? Karena di hati mereka sudah didominasi kedengkian terhadap Yusuf alaihissalam, sehingga mereka tega membuang Yusuf. Tapi Allah takdirkan dari sumur berubah menjadi seorang menteri yang kehidupannya begitu mengharukan. Dia orang yang ada di sumur, orang yang dibuang di sumur, lalu kemudian diperjualbelikan, kemudian menjadi narapidana, kemudian masuk ke istana dan menjadi seorang menteri. Dia mengatakan, jangan engkau berduka cita terhadap apa yang mereka lakukan. Para penonton yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membangun optimisme, membangun harapan di tengah kecemasan seperti ini. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari kita semua. Nabi Muhammad SAW mengajari kita semua tentang harapan di tengah himpitan masalah, di tengah keadaan yang sangat sulit, yang sangat tidak masuk akal kalau ada jalan keluar. Tapi karena harapan itu, karena masih ada titik harapan sehingga orang masih bisa bergerak di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kisah di mana Rasulullah SAW hijrah. Kita tahu bersama bahwa Rasulullah SAW dengan gerakan dakwahnya yang sangat masif saat itu mendapatkan sambutan dari banyak orang. Di satu sisi juga ada resistensi yang dihadapi dari orang-orang Quraisy, dan karena orang-orang Quraisy sudah tidak mampu memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membuat sebuah musyawarah yang menghasilkan bahwa Muhammad segera dibunuh, dan cara bunuhnya sangat tidak manusiawi. Hasil kesepakatan mereka supaya keluarga Nabi Muhammad SAW tidak bisa menuntut mereka, karena orang-orang Quraisy membunuh Muhammad, otomatis karena kekeluargaan mereka akan menuntut. Tapi Abu Jahal dengan ide yang sangat briliannya, dan ternyata kecerdasan ini tidak menjadikan orang bisa mendapatkan hidayah. Boleh jadi kecerdasannya itu kalau dia tidak syukuri menyebabkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kisah tersebut orang-orang Quraisy sedang rapat, sedang musyawarah. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad ini kita buang jauh-jauh saja. Maka Abu Jahal mengatakan, membantah, jangan. Kenapa? Karena justru kita khawatirkan kalau kita buang jauh-jauh, dia akan menyusun strategi dan kekuatan dakwah di sana, dan dia akan banyak pengikut. Kemudian kalau begitu kita bunuh saja. Abu Jahal mengatakan, kalau kalian membunuh dia, kalian akan dituntut oleh keluarga Muhammad, darahnya akan dituntut, dan ini akan berbahaya. Ini yang akan mencabik-cabik persatuan Quraisy. Maka Abu Jahal memberikan solusi.
Dan ini solusi dari orang cerdas tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pemuda, kita pilih setiap pemuda yang gagah dari kabilah-kabilah, kemudian kita beri kesempatan untuk mereka akan menangkap Muhammad dan mereka akan melukai Muhammad dan darah mereka terpancar di kabilah-kabilah dan keluarga Muhammad tidak mampu lagi menuntut darah keluarga mereka. Karena kenapa? Karena yang membunuh adalah banyak kabilah-kabilah. Ini ide beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Padahal saat itu mereka sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saat-saat genting, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Rasulullah menempatkan Ali bin Abi Thalib di tempat tidurnya, menggantikan beliau, dan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau bukan karena keimanan yang kuat, siapa yang mau menjadi orang yang akan menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya saat itu dia sedang dikepung? Tapi karena keimanan yang kuat sehingga Rasulullah SAW selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lari menuju goa. Dan orang-orang Quraisy ini sudah membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka dia mendapatkan 100 ekor unta. Dan ini sayembara yang sangat-sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersembunyi di goa. Karena semangatnya mencari Muhammad hidup ataupun mati, maka orang-orang Quraisy ini berusaha mencari di sudut kota Mekah. Bahkan mereka sampai di gua tempat persembunyian Rasulullah SAW. Walaupun kalau kita lihat bahwa goa itu adalah goa yang sangat jauh, sangat tinggi, dan mustahil orang sampai di sana. Tapi karena mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan hadiah, mereka sampai di sana. Dan mereka sampai di mulut goa. Andai orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengejar Rasulullah SAW saat itu menoleh ke bawah saja, mereka akan melihat ternyata 2 orang sedang bersembunyi di goa itu. Kondisi seperti ini membuat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat panik dan cemas. Yang membuat dia panik dan cemas bukan karena nyawa dia, tapi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sangat takut. Dan ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Dan ini digambarkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajal ladzina kafaru thaniyat naini idhuma fil ghar. Jadi thaniyat naini, Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ketiga dari 2 orang yang berada di gua. Idhuma fil ghar, saat mereka berada di dalam gua, id yaqulu li sahibihi, tatkala Rasulullah berkata kepada sahabatnya. Dan ini merupakan pengakuan Al-Qur'an bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id yaqulu li sahibihi la tahzan, jangan engkau sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membangun optimisme di tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, apa pendapatmu hai Abu Bakar, yang 2 orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang memacu dan memicu semangat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di tengah kepanikan dan kecemasannya untuk senantiasa tenang menghadapi keadaan yang seperti ini. Inilah konsep Al-Qur'an dalam membangun optimisme di tengah-tengah kepanikan dan kecemasan, dan kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk senantiasa
Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki semangat dan memiliki memiliki harapan walaupun kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi selalu ada harapan-harapan baru. Para penonton yang ada di rumah, sekali lagi bahwa setiap yang dihadapi oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini semuanya baik. Walaupun di depannya adalah kenyataan buruk, namun kalau dia bersabar, maka insya Allah itu baik bagi dia. Dan kalaupun di hadapan dia adalah kenyataan yang menggembirakan, yang sesuai dengan keinginan dia, maka ketahuilah kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik bagi dia dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa ba'd. Para pendengar, para penonton yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan menjauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya, dari wabah, dari penyakit. Apapun yang dihadapi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dan kepada kitab-kitab dan hari akhir serta beriman kepada rukun-rukun iman yang lain, berbahagialah. Ini adalah merupakan kabar gembira yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa apapun yang kita hadapi di dunia ini, keadaan apapun yang kita hadapi di dunia ini, baik kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan apapun, maka kita hanya diperhadapkan dengan dua keadaan. Keadaan senang yang menuntut kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik bagi kita, dan keadaan buruk yang menuntut bagi kita untuk senantiasa bersabar dengan apa yang menimpa kita dan itu baik bagi kita, dan sekali lagi itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah Anda sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda selalu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.